Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tajwid. Kajian kita mengkaji suatu matan, suatu kitab kecil yang berisikan puisi-puisi dalam bidang ilmu tajwid yang bernama Tuhfatul Atfal. Dan kita ulangi kembali bahwa majlis-majlis ini tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada kita semua atau supaya kita tahu tentang istilah-istilah dalam ilmu tajwid, di mana kita sudah mempelajari bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu hukumnya fardhu ain, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Lalu teori-teori yang kita akan kita pelajari atau sudah kita pelajari dan sedang kita pelajari, teori-teori itu semua bersifat fardu kifayah. Artinya kewajibannya tidak berlaku untuk seluruh person, seluruh orang, seluruh muslim dan muslimah, tapi harus ada yang mempelajari kaidah-kaidah tersebut. Dan sudah kita katakan juga bahwa kaidah-kaidah ini bukan untuk mempersulit kita membaca Al-Quran. Artinya kalau misalnya ada dari kita semua tidak ingin mempelajari ilmu tajwid ini, silahkan, gak masalah. Yang penting dia datang ke guru, kemudian minta ke gurunya untuk memperbaiki bacaan-bacaannya. Hanya saja mempelajari ilmu tajwid ini dan mengetahui tentang istilah-istilah dalam ilmu ini mempermudah kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena sesimpel contoh tanda mat yang kita ketahui dalam Al-Quran, ya, tanda mat di Al-Quran itu ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 5 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Bagaimana kita membedakannya? Kita membedakannya dengan mengetahui kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid ini. Ini sedikit pembukaan sebelum kita masuk ke inti pembahasan. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab nun sukun dan tanwin dan sudah kita selesaikan sampai akhir bab nun sukun dan tanwin. Sebagaimana judulnya, judul majlis kali ini kita akan membahas tentang gunnah dan hukum mim sukun. Gunnah dan hukum mim sukun. Kita akan membahas gunnah dulu, baru kemudian kita membahas tentang hukum mim sukun. Sudah ada PDF-nya belum di samping? Belum ada? Ya. Penulis Tuhfatul Atfal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berkata, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Kata beliau, nanti mungkin akan ditampilkan, dan gunnahkanlah dan jelaskanlah gunnah ketika nun dan mim bertasydid, dan sebutlah nun dan mim tersebut sebagai huruf gunnah. Kita di sini ada 2 kalimat. Kalimat pertama, dan gunnahkanlah nun dan mim yang bertasydid. Itu kalimat yang pertama. Gunnahkanlah nun dan mim yang bertasydid. Kemudian kalimat yang kedua, dan sebutlah nun dan mim itu huruf gunnah. Sebelum kita memahami bait ini, sebelum kita memahami 2 kalimat ini, kita perlu ketahui bahwa di huruf hijaiyah yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari, ada dari alif sampai ya, ada 2 huruf, di mana 2 huruf ini mempunyai sifat gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah suara dengung, di mana suara dengung ini berasal dari hidung. Kata para ulama, bunyinya itu seperti seekor rusa yang kehilangan anaknya. Itu gunnah. Suara yang berasal dari hidung di sini, dari pangkal hidung. Itu disebut dengan gunnah. Kemudian dari huruf-huruf hijaiyah yang kita ketahui dari alif sampai ya, yang mempunyai sifat gunnah, yang ada gunnahnya, itu hanya ada 2 huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. 2 huruf inilah
yang mempunyai sifat gunnah. Selain dua huruf ini tidak mempunyai sifat gunnah. Makanya kalau misalnya latihan nanti sama gurunya atau latihan sendiri, bersihkan setiap huruf selain huruf nun dan mim dari gunnah itu. Jadi misalnya ketika mengucapkan huruf ba misalnya, jangan ada gunnah, jangan ada dengungan di sini. Cara melatihnya adalah dengan menutup hidung di sini, kemudian sebutkan huruf tersebut. Ba, 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 bi, bu, ab. Kalau masih ada getaran di sini, kita masih merasakan dengan tangan kita ada getaran, artinya masih salah. Itu berlaku di semua huruf kecuali nun dan mim. Misalnya huruf ta, ta, ti, tu, at, fa, fa, fi, su, as. Jadi jangan sampai ada getaran yang kita rasakan dengan tangan kita ketika kita menutup. Kalau masih ada getaran berarti salah. Kecuali dua huruf tadi, huruf nun dan mim. Kenapa kecuali? Karena huruf ini memang ada getaran tersebut, memang ada suara dengung tersebut, memang ada suara gunnah itu, ada sifat gunnah itu. Jadi ketika mengucapkan nun kemudian tidak ada gunnahnya, kemudian tidak bergetar, artinya itu yang salah justru. Misalnya nun pasti ada getaran, na, ni, lu, an, ya, atau mim, na, mi, mu, am, ada getaran. Tapi kalau misalnya huruf yang lainnya, misalnya huruf dho misalnya, jangan ada seperti ini, dho, wi, lu. Nah itu semua dari mana? Dari hidung. Ini yang salah. Jadi poin pertama adalah setiap huruf hijaiyah tidak memiliki sifat gunnah, tidak ada getaran dalam hidung kecuali dua huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Karena dua huruf ini mempunyai sifat gunnah. Oleh karena itulah, karena dia memiliki sifat gunnah, dua huruf ini disebut dengan huruf gunnah. Itu poin pertama. Poin kedua ini terlahir dari poin pertama. Tadi di poin pertama kita bilang bahwa nun dan mim itu gunnah. Artinya di poin kedua kita bilang bahwa nun dan mim memiliki gunnah bagaimanapun keadaannya. Mau dia bertasydid, mau dia berharakat fathah, kasrah, dhammah, mau diidharkan, mau diidghamkan, mau diikhfakan, bagaimanapun keadaannya, sifat gunnah pasti ada. Hanya saja sifat gunnah pada beberapa keadaan di dua huruf tersebut berbeda-beda. Makanya kita katakan di poin kedua ini ada yang namanya tingkatan gunnah. Ada yang namanya tingkatan gunnah. Di mana tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling sempurna, itu gunnahnya full, padat. Gunnahnya sangat sempurna kalau kita bandingkan dengan tingkatan yang paling terakhir. Maka kita katakan di poin kedua ini bahwa tingkatan gunnah itu ada 5. Pertama, ada nun dan mim yang bertasydid. Contoh misalnya di sini ada enggak? Kelihatan enggak ini? Kelihatan? Misalnya kata di surat Al-Kautsar inna, atau di surat An-Naba amma. Coba diulangi setelah saya. Inna, coba. Nah, kalau diperhatikan ketika kita mengucapkannya, maka gunnah itu sangat-sangat sempurna. Sehingga suaranya tidak akan keluar kalau kita tutup hidungnya. Coba tutup hidung, ucapkan kata inna. Bakal keluar atau tidak? Nggak keluar sama sekali. Karena itu bukti bahwa gunnahnya itu sangat-sangat sempurna. Begitu pula kata amma. Coba. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Nah, kalau kita perhatikan juga sama. Ketika mengucapkan huruf mimnya, maka gunnahnya sangat-sangat sempurna, sehingga kalau kita tutup, maka tidak keluar suaranya. Nggak keluar. Nggak bisa keluar. Jadi tingkatan pertama
nun dan mim yang bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid. Ini contohnya inna dan amma. Sedikit kita mereview poin pertama tadi. Saya bilang bahwa setiap huruf hijaiyah tidak memiliki sifat gunnah kecuali dua huruf itu, yaitu huruf nun dan mim. Artinya ketika mengucapkan yatasaalun, lu, yatasaalu, lu, jangan sampai ada gunnah. Coba lu. Kalau misalnya ada getaran di sini berarti itu masih salah. Ya, amma yatasaalu, lu itu tidak ada gunnah. Pas nunnya baru ada gunnah. Lun, baru ada gunnah. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian atau ikhwah sekalian, teman-teman semua, bahwa tajwid itu ketika kita memberikan setiap huruf, masing-masing huruf itu haknya, tidak dilebihkan, tidak dikurangin. Misalnya kayak tadi yatasaalun, lu-nya tidak ada gunnah, tapi nun-nya ada gunnah. Jangan sampai terbalik, nun-nya tidak ada gunnah, lu-nya ada gunnah. Terus sebelumnya amma gunnahnya sangat-sangat tinggi, maka kita harus kasih juga sifat gunnahnya gitu. Ini yang berkaitan dengan poin pertama tadi, sedikit mereview, sedikit merojaah. Jadi kita katakan bahwa tingkatan gunnah ada 5. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang paling kuat ketika nun dan mim bertasydid. Tingkatan yang kedua, jadi semakin ke bawah semakin kurang sempurna. Yang paling sempurna ketika nun dan mim yang bertasydid tadi, tingkatan pertama. Tapi ke tingkatan kedua yaitu ketika nun dan mim diidghamkan. Nun dan mim diidghamkan. Idgham, apa itu idgham? Udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dibahas di bab nun sukun dan tanwin. Kita katakan bahwa idgham, apa yang santri yang tahu idgham, apa itu idgham? Mengucapkan dua huruf seperti satu huruf terus tanpa ada pemisahan, itu yang udah kita bahas di pertemuan yang lalu, udah kita berulang-ulang kali. Jadi tingkatan kedua adalah nun dan mim yang ditasydidkan, diidghamkan, yang diidghamkan. Contohnya misalnya ada kata gimana ya, sebentar. Misalnya may ya'mal. Nah, kita sudah bahas kemarin di pertemuan lalu di bab nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun bertemu dengan ya, apa hukumnya? Idgham bil gunnah. Maka di sini ya-nya diidghamkan. Artinya nunnya diidghamkan ke huruf ya, dimasukkan ke huruf ya. Di sini kita ada gunnah juga, masih ada gunnah di sana. Kita bacanya seperti apa? May ya'mal, coba. May ya'mal. Nah, tingkatan gunnahnya di bawah yang tadi. Kalau tingkatan yang pertama nun dan mim bertasydid, kalau sekarang nun diidghamkan ke huruf setelahnya, dimasukkan ke huruf setelahnya. Dia tetap ada idgham. Kalau misalkan kita tutup hidung kita, maka nggak bisa keluar sempurna juga. May nggak bisa. Contoh yang lain, misalnya kata ini udah kita bahas juga di pertemuan yang lalu bahwa nun sukun kalau bertemu dengan waw, apa hukumnya? Idgham juga, idgham bil gunnah. Maka di sini artinya nunnya itu diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Maka di sana pun ada gunnah, Coba kita baca bareng-bareng. Miwal, coba. Miwal. Nah, gunnahnya itu ada ketika pas nunnya ya. Pas nun masuk ke waw. Tapi pas wal itu nggak ada gunnah. Miwal, bersih. Ya. Ini berkaitan dengan tingkatan gunnah yang kedua. Tingkatan gunnah yang pertama apa tadi?
nun dan mim yang bertasydid. Kemudian tingkatan yang kedua, nun dan mim yang diidghamkan. Kemudian tingkatan ketiga yaitu nun dan mim yang diikhfakan. Nun dan mim yang diikhfakan. Contoh misalkan nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan shad. Nun sukun bertemu dengan shad. Kita tahu bahwa huruf shad itu termasuk huruf-huruf ikhfa, ya. Maka di sini nunnya diikhfakan, disembunyikan, dan di sana pun ada gunnahnya. Di sana pun ada gunnahnya. Coba baca setelah saya. Min sol sol. Nah, ikhfa itu kan nggak dibaca dengan jelas, bukan dibaca dengan idhar, dan juga nggak digabungkan, nggak di-merger, nggak diidghamkan. Saya nggak baca min sol sol, itu nggak dibaca dengan idhar, dan saya nggak baca mis sol sol, nggak digabungkan dengan huruf shad, tapi kita baca dengan disembunyikan nunnya. Min sol sol, coba. Atau contoh yang lain. Nun sukun ketemu tha, apa hukumnya? Sudah kita bahas. Ikhfa juga, ikhfa hakiki. Maka di sini nunnya itu diikhfakan, disembunyikan ke huruf tha, atau di sisi huruf tha. Maka di sini pun ada gunnahnya. Coba baca setelah saya. Min thamarah. Min thamarah. Ada gunnah. Tapi kalau diperhatikan, tingkatan gunnahnya atau kekuatan gunnahnya atau padatnya gunnahnya itu tidak seperti padatnya gunnah ketika di tingkatan yang pertama. Min thamarah, beda sama beda ya. Itu bisa dibedakan antara tingkatan pertama dengan tingkatan kedua dan tingkatan ketiga. Baik. Masuk ke tingkatan yang keempat, yaitu ketika nun dan mim diidharkan. Nun dan mim diidharkan. Contoh misalnya kata nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Sudah kita bahas, nun sukun bertemu dengan hamzah, maka hukumnya apa? Idhar halqi. Maka kita baca dengan idhar, kita baca dengan jelas nunnya. Man aman, coba. Man aman. Nah, kalau diperhatikan di sana pun ada gunnah. Dengan dalil apa? Coba ditekan, tahan hidungnya, kemudian sebutkan man aman. Man aman, man aman. Ada enggak? Ada getaran sedikit enggak? Iya, ada getaran sedikit. Tapi berbeda dengan tingkatan yang pertama tentunya. Contoh yang lain misalnya ada kata min hum, nun sukun ketemu ha. Sudah kita bahas apa hukumnya? Idhar juga. Maka nunnya dibaca dengan jelas. Di sini pun ada gunnah. Kita baca minhum, minhum. Nah, ada gunnah juga. Kalau kita tekan di sini maka ada getaran sedikit. Ini berkaitan dengan tingkatan yang keempat. Terakhir tingkatan yang kelima, yaitu ketika nun sukun atau mim berharokat. Nun sukun atau mim berharokat. Contohnya misalnya alladzina, siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina, alladzina. Poinnya di mana? Poinnya di sini, nun sini. Adapun nun ini masuknya tingkatan berapa? Tingkatan keempat. Ini yang kita bahas sekarang tingkatan yang kelima, yaitu yang ini. Nunnya berharokat. Coba dibaca alladzina an'amt. Coba.
alladzina alladzina. Nah, coba dipegang hidungnya, pasti ada sedikit getaran. Alladzina an'amta. Coba. Nah, kalau dipraktekkan pasti ada getaran juga. Ini yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan gunnah. Jadi kita simpulkan di sini bahwa gunnah memiliki tingkatan-tingkatan, di mana tingkatan yang pertama tingkatan yang paling sempurna. Tingkatan yang paling sempurna, tingkatan yang pertama adalah ketika nun dan mim bertasydid. Kemudian tingkatan yang kedua ketika nun dan mim diidghamkan. Kemudian tingkatan yang ketiga ketika nun dan mim diikhfakan. Kemudian yang keempat, nun dan mim diidharkan. Yang terakhir ketika nun dan mim yang berharokat. Apapun harokatnya, mau fathah atau kasrah atau dhammah, maka seluruhnya sama tingkatan gunnah. Ini terkait 2 poin yang mau saya sampaikan sebelum kita baca baitnya. Coba kita baca baitnya. Ada PDF-nya? Belum ada? Sudah? Di sini beliau sebutkan wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Artinya sesuai enggak? Artinya sesuai? Ya. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan gunnahkanlah nun dan mim bertasydid. Itu kalimat yang pertama yang saya sebutkan tadi. Gunnahkanlah nun dan mim yang bertasydid. Saya mau tanya. Ini kan ibarat kayak misalnya gini. Katakan ada kantor di sini ya. Kemudian saya bilang kayak gini. Jamaah Masjid Al-Ikhlas boleh masuk sini, boleh masuk kantor ini misalnya. Artinya pemahaman terbaliknya, mafhumul mukhalafah dalam ilmu ushul fikih, pemahaman terbaliknya seperti apa? Artinya kalau bukan jamaah Al-Ikhlas nggak boleh masuk kantor ini, betul apa enggak? Kan seperti itu pemahaman terbaliknya. Di sini beliau bilang wa ghunna miman thumma nunan shuddida, dan gunnahkanlah nun dan mim bertasydid. Artinya pemahaman terbaliknya, jangan baca dengan gunnah nun dan mim yang tidak bertasydid. Betul apa enggak? Paham? Paham maksudnya? Permasalahannya kayak gimana? Paham maksudnya? Secara bahasa gunnah artinya membaca dengan gunnah, dan bacalah dengan gunnah nun dan mim bertasydid. Pemahaman terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya, maka jangan baca dengan gunnah nun dan mim yang bertasydid. Saya mau tanya, benar atau tidak? Benar apa enggak? Enggak. Karena yang dimaksudkan gunnah, bacalah dengan gunnah di sini adalah bacalah gunnah dengan jelas, atau jelaskanlah dengan gunnah. Itu yang dimaksud oleh Sulaiman Al-Jamzuri. Tadi kita udah bahas ya bahwa setiap nun dan mim itu dibaca dengan gunnah bagaimanapun keadaannya. Sudah kita bahas tingkatan-tingkatannya. Artinya nun dan mim bagaimanapun keadaannya, mau dia bertasydid atau tidak. Kalau bertasydid kan di tingkatan pertama. Kalau tidak kan di sisa tingkatan yang lain. Maupun bertasydid atau tidak, maka tetap dibaca dengan gunnah. Di sini maksud beliau, maksud Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah bacalah gunnahnya dengan jelas. Jelaskanlah gunnahnya, sempurnakanlah gunnah ketika nun dan mim bertasydid. Bukan artinya nun dan mim yang tidak bertasydid itu tidak dibaca dengan gunnah. Itu poin yang mungkin beberapa orang salah memahami dalam memahami bait ini. Ini kalimat pertama sudah kita selesaikan. Kata beliau, wasammi kullan harfa ghunnatin bada, dan kalimat kedua, dan sebutlah nun dan mim itu huruf gunnah. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa nun dan mim bagaimanapun keadaannya dia memiliki sifat gunnah. Karena sifat gunnah ini melazimi nun dan mim itu, maka nun dan mim itu disebut dengan huruf gunnah. Itulah kenapa huruf nun dan mim ini disebut dengan gunnah, karena nun dan mim ini atau sifat gunnah ini melazimi huruf nun dan mim. Bagaimanapun keadaannya pasti ada sifat gunnah. Itu yang berkaitan dengan bab ini. Jadi bab ini, bab gunnah, itu hanya satu bait. Ya, wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullal harfa ghunnatin bada. Selesai. Kemudian kita akan masuk ke bab selanjutnya. Kita akan membahas tentang mim sukun. Jadi bedakan
tajwid itu biasanya mungkin terdengar hampir mirip walaupun beda ya. Kita kemarin di pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Sekarang yang mau akan kita bahas itu adalah bab mim sukun. Beda pembahasan. Baik. Kata beliau, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin qabla al-hija. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Mim kalau sukun. Jadi yang kita bahas di bab ini adalah mim sukun, bukan mim yang berharokat. Mim sukun. Wal mimu in taskun. Mim itu kalau sukun. Taji qabla al-hija, yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya ada mim sukun setelahnya huruf hijaiyah. Itu yang kita bahas sekarang. Bagaimana, seperti yang saya sebutkan di awal ya, bahwa matan ini berbicara tentang sifat-sifat aridhah, sifat-sifat atau hukum-hukum yang berubah-ubah tergantung kondisinya. Makanya kayak misalnya kita udah pelajari di nun sukun dan tanwin, ada hukum idhar tidak melazimi, tidak terus ada pada huruf nun sukun atau tanwin itu, kecuali dengan syarat misalnya setelahnya huruf halki yang udah kita bahas. Kalau huruf setelahnya huruf yang lain maka hukumnya berubah. Begitu pula di sini. Mim sukun kalau bertemu dengan huruf hijaiyah maka kita lihat dulu huruf hijaiyahnya. Kesimpulan, saya sebutkan kesimpulan dulu supaya pembahasannya tidak kemana-mana. Mim sukun hukumnya ada 3. Pertama ada izhar, kemudian yang kedua atau yang pertama ikhfa dulu. Yang kedua ada idgham, yang ketiga ada izhar. Ada ikhfa, ada idgham, ada izhar. Nah, masing-masing dari hukum ini tidak melazimi mim sukun. Artinya mim sukun ini kalau ada mim sukun berarti harus dibaca dengan izhar, atau kalau ada mim sukun harus dibaca dengan idgham, atau kalau ada mim sukun harus dibaca dengan ikhfa. Tidak seperti itu. Karena ini di bab sifat aridhah, sifat yang terus berubah-ubah. Maka kita lihat dulu mimnya. Kalau mim sukunnya setelahnya huruf ba, jadi rumusnya saya tulis di sini. Jadi kita ada 3 hukum. Kelihatan ya kelihatan? Jadi hukum pertama rumusnya mim sukun bertemu dengan ba. Ini disebut dengan ikhfa. Yang kedua rumusnya mim sukun bertemu dengan mim. Ini hukumnya idgham. Yang ketiga mim sukun bertemu selain ba dan selain mim, maka hukumnya izhar. Ini intisari dari bab ini. Nanti akan kita contohkan satu-satu. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan ba maka hukumnya ikhfa. Kalau mim sukun bertemu dengan idgham maka bertemu dengan mim maka hukumnya idgham. Kalau mim sukun bertemu dengan selain ba atau selain mim maka hukumnya izhar. Contoh misalnya di hukum yang pertama yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Contoh misalkan tarmihim bihijarah. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Maka hukumnya ikhfa. Harus kita ikhfakan, kita sembunyikan si huruf mimnya. Coba dibaca setelah saya. Tarmihim bihijarah. Coba. Tidak dijelaskan, bukan dijelaskan tarmihim him mimnya dijelaskan bukan, tapi diikhfakan, disembunyikan. Tarmihim bihijarah. Coba. Ini contoh untuk hukum yang pertama ketika mim sukunnya bertemu dengan ba. Jadi hukum ikhfa ini berlaku pada mim sukun dengan syarat. Syaratnya setelahnya huruf ba, gitu ya. Kemudian idgham, contohnya misalnya amman. Di sini ada mim sukun
bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Coba baca setelah saya. Amman. Amman. Nah, berarti mim yang pertama dimasukkan ke huruf mim yang kedua. Diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Ini contoh untuk hukum yang kedua, yaitu hukum idgham. Terakhir ada hukum izhar ketika mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan huruf mim. Contohnya misalnya yang kita sering baca tiap sholat, alaihim wala. Di sini ada pertemuan antara huruf apa, Pak? Huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. Nah, waw itu bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka hukumnya dibaca dengan idhar. Si mim sukunnya dibaca dengan idhar, tidak dibaca dengan idgham. Coba dibaca setelah saya. Alaihim wala. Alaihim wala. Jadi mimnya dibaca dengan jelas, tidak diikhfakan, tidak disembunyikan. Ini ringkasan dari bab mim sukun. Mungkin kita baca lagi matanya PDF-nya. Ya. Wal mimu in taskun taji qabl hija la alifin layyinatin lidil hija. Jadi kalau ada mim sukun yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah, bahasa lainnya mim sukun setelahnya huruf hijaiyah. Karena kata beliau mim sukun datang sebelum huruf hijaiyah. Bahasa gampangnya mim sukun setelahnya huruf hijaiyah. Nah, kata beliau la alifin layyinah, bukan alif layyinah. Lidzil hijah, untuk ini diketahui oleh orang yang berakal. Maksudnya apa? Jadi saya perlu tulis di sini dulu. Ini saya hapus dulu ya. Jadi maksud beliau di sini kan kata beliau kalau ada mim sukun atau warna merah. Setelahnya huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kecuali alif. Alif ini enggak masuk. Jadi mustahil ada mim sukun setelahnya alif. Itu mustahil. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa? Karena alif pasti sebelumnya berharokat fathah. Ini pasti. Sifatnya pasti. Dalam bahasa Arab, alif pasti sebelumnya berharokat fathah. Maka mustahil huruf apapun yang tidak berharokat fathah, termasuk mim sukun ini, datang sebelum alif. Itu mustahil. Makanya kata beliau, la alifin layyinatin lidhil hijah. Bukan huruf alif layyinah. Alif layyinah itu alif yang kita ketahui. Lidhil hijah untuk orang yang berakal. Karena itu tidak ada dalam bahasa Arab sama sekali. Kata beliau di bait setelahnya, ahkamuha salasatun liman dhabat. Ahkamuha salasatun liman dhabat. Mungkin azan dulu. Silakan.
sedikit melanjutkan pembahasan bab ini. Kata beliau, ahkamuha thalathatun liman dhabat. Hukum-hukumnya, hukum-hukum mim sukun maksudnya, kata ganti itu kembali ke mim sukun. Hukum-hukum mim sukun itu ada 3 bagi orang-orang yang sudah menghafalnya. Idharun idghamun wa idharun idghamun, ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ikhfa, idhar dan idgham yang sudah kita bahas tadi. Ikhfa, idgham dan idhar, atau ikhfa, idhar dan idgham. Kata beliau, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Hukum yang pertama ikhfa, seperti yang saya sebutkan tadi di rangkuman. Hukum yang pertama bagi mim sukun adalah ikhfa. 'Indal ba'i, ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi hukum yang pertama mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa. Hukumnya, maksudnya hukum mim sukun tersebut ikhfa. Disebut dengan ikhfa syafawi. Makanya kata beliau, fal awwal ikhfa al-ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i, dan namakanlah dengan syafwi. Syafwi itu penisbatan ke mulut, karena mim sukun itu keluar dari mulut dan ba juga keluar dari mulut. Jadi nama hukumnya, nama lengkap hukumnya ikhfa syafawi. Sekali lagi saya sebutkan bahwa kalau mim sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa? Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kata beliau, watsani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Hukum yang kedua, watsani yang kedua, maksudnya hukum yang kedua dari hukum mim sukun adalah idgham bimithliha ata, kalau bertemu dengan yang semisalnya. Maksudnya mim sukun bertemu dengan huruf yang semisalnya, yaitu huruf mim itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham. Wasammi idghaman saghiran ya fata, dan namakanlah dia dengan idgham saghir. Apa itu saghir? Maksudnya saghir kecil. Maksudnya kenapa disebut dengan kecil? Mungkin pertanyaan ini akan kita jawab nanti di pertemuan-pertemuan setelahnya, karena pembahasan saghir dan kabir nanti akan dibahas oleh beliau sendiri. Jadi kita pending pembicaraan tentang saghir. Artinya atau intinya hukum yang kedua adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham saghir. Nama hukumnya idgham saghir. Mimnya harus dimasukkan ke mim yang kedua. Mim pertama yaitu mim sukun dimasukkan ke mim yang berharokat, yaitu mim yang kedua. Kemudian hukum yang terakhir adalah izhar. Kata beliau, wasalitsu al-izhar wasalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Hukum yang ketiga wasalits yaitu al-izhar. Hukum yang ketiga adalah izhar fil baqiyah min ahrufin, ketika bertemu dengan sisa dari huruf-huruf yang belum disebutkan. Tadi hukum yang pertama disebutkan huruf ba, hukum yang kedua disebutkan huruf mim. Berarti yang enggak disebutkan yang mana? Yang enggak disebutkan berarti selain huruf ba dan huruf mim. Artinya kalau ada mim sukun bertemu dengan selain huruf ba, bertemu dengan selain huruf mim, maka hukumnya izhar. Min ahrufin wa sammiha syafwiyah, dan namakanlah itu dengan syafwiyah. Jadi nama hukumnya, nama lengkap hukumnya yaitu izhar syafawi. Dari sini kita rangkum sekali lagi, ini berkali-kali kita rangkum. Hukum yang pertama atau mim sukun hukumnya terbagi menjadi 3. Hukum yang pertama, ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham saghir. Kemudian yang terakhir, mim sukun bertemu dengan selain ba dan selain mim, maka hukumnya izhar syafawi. Apa itu izhar, apa itu idgham, apa itu ikhfa, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian terakhir kata beliau, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Kata beliau, hati-hatilah kalau bertemu dengan waw dan fa. Saya mau tanya, kalau ada mim sukun bertemu dengan waw atau mim sukun bertemu dengan fa, apa hukumnya? Izhar syafawi, karena dia bukan huruf ba, bukan huruf mim, betul? Izhar syafawi, artinya harus dibaca dengan izhar. Di sini, di bait ini, beliau ingin memberikan perhatian khusus kalau mim sukun bertemu dengan salah satu dari 2 huruf ini. Kenapa? Kata beliau, liqurbiha walittihad fa'rifi, maka ketahuilah itu. Apa yang kita harus ketahui? Karena mim, karena
waw itu makhrajnya, tempat keluar hurufnya berdekatan dengan mim. Kalau berdekatan seperti ini, maka rawan untuk dibaca dengan ikhfa. Misalnya, alaihim wala. Tadi contoh misalnya alaihim wala. Sudah saya tulis ya. Alaihim wala. Nah, jangan sampai dibaca seperti apa? Jangan sampai dibaca dengan ikhfa. Bacanya seperti ini. Alaihim wala, alaihim wala. Enggak, harus dibaca dengan idhar. Alaihim wala. Coba. Di mimnya itu atau bibirnya itu tertutup dengan sempurna. Alaihim wa, baru masuk ke huruf waw. Jangan diikhfakan, bukan alaihim wala, enggak. Alaihim wala. Coba. Begitu pula ketika bertemu dengan huruf fa. Kita tahu bahwa mim sukun kalau bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya idhar syafawi. Harus dibaca dengan idhar, harus dibaca dengan jelas. Kenapa beliau khususkan huruf fa juga di sini penyebutannya? Karena fa itu tadi kebalik ya, afan. Fa itu makhrajnya, tempat keluar hurufnya itu berdekatan dengan huruf mim, maka dia rawan. Sedangkan huruf waw itu satu makhraj, maka rawan juga. Jadi dua huruf ini intinya sama-sama rawan untuk dibaca dengan ikhfa. Maka harus dijelaskan, harus dibaca dengan idhar. Sebabnya apa? Karena huruf waw tadi satu makhraj dengan huruf mim, dan fa itu walaupun berbeda makhrajnya tapi berdekatan, maka rawan juga untuk dibaca dengan ikhfa. Maka harus dibaca dengan idhar. Contoh misalnya pertemuan antara huruf mim sukun dengan fa. Misalnya hum fiha. Nah, sebagian orang baca dengan ikhfa. Seperti apa? Hum fiha, hum fiha, hum fiha. Si mimnya tidak sempurna, ditutup dengan jelas. Enggak, harusnya dibaca seperti apa? Dibaca dengan tertutup dengan jelas. Mimnya dulu baru masuk ke huruf fa. Coba dibaca setelah saya. Hum fiha, hum fiha. Ya, ini yang berkaitan dengan hukum-hukum mim sukun dan hukum-hukum gunnah. Mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Iya, pertanyaannya jadi kalau tingkatan yang terakhir digunakan tadi nun dan mim berharokat. Pertanyaannya, harokatnya apakah harokat fathah atau kasrah atau dhammah? Tadi saya bilang harokat apapun harokatnya, mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, maka tingkatannya di tingkatan yang terakhir, tingkatan yang kelima. Itu ya. Mungkin itu, tidak ada pertanyaan lagi. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.